Keluarnya label halal baru dari Kementerian Agama menimbulkan polemik di tengah publik. Sebagian masyarakat mempertanyakan alasan di balik penggantian ini. Label halal terbaru yang berlaku secara nasional ini wajib ada di kemasan produk sebagai tanda halalnya produk dan kepemilikan sertifikat halal yang diakui pemerintah. Label halal yang dikeluarkan oleh MUI secara bertahap tidak akan berlaku lagi karena Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama telah menetapkan label halal secara nasional. Label baru yang dikeluarkan BPJPH Kemenak berlaku mulai 1 Maret lalu. Label halal baru akan dicantumkan pada produk jika sertifikat halalnya habis masa berlaku dan diperpanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu sholihat. Guys, alhamdulillah. Kita lihat ya, barusan kita nonton bareng video yang ada bahwasanya nggak ujuk-ujuk guys. Tiba-tiba nih muncul logo baru, logo halal. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Kan kita bertanya nih, ada apa? Nggak ujuk-ujuk, nggak ada kebutuhan urgent juga sebenarnya ganti logo. Ya, makanya kalau kita mau baca bareng-bareng gini guys, kenapa kok tiba-tiba Kemenak yang mengeluarkan logo itu? Seakan-akan nih MUI nggak berhak, ya. MUI nggak berhak. Padahal kalau bicara MUI, memang bagian dari ormas. Khawatir nih guys, ketika Kemenak ngambil alih ini, nanti kan ada ormas-ormas lain yang di belakang yang coba dimanfaatkan. Gue ngeri guys, gue ngerinya gini. Jangan-jangan ada proyek buat ormas lain, kan bahaya nih bocoran aja sebenarnya. Ya. Apa seharusnya kan MUI nih, kita baca MUI ini kan Majelis Ulama Indonesia. Dari semua ormas itu ada, mulai dari NU, Muhammadiyah, Persis, semua kumpul di situ. Semua para ulama berkumpul di situ. Bahwasanya benteng terakhir umat nih, akidah umat di situ. Kan kalau ujuk-ujuk diambil alih sama Kemenak, dalam hal ini pemerintah, kemudian kalau pemerintah ini juga menganggap ini bagian dari ormas, kan pasti kita lihat nih di belakang ada ormas yang sudah disiapkan mulai dari lab-labnya, terus nanti dia ormas ini berhak mengeluarkan label halal lain-lainnya, kan gimana? Kalau ini terjadi kan ngeri. Kemana umat Islam? Kemana MUI yang menotabenekan dirinya sebagai perwakilan umat Islam di Indonesia, yang akhirnya tiba-tiba ada ormas lain di belakang ini? Oke, gimana perasaan kita guys? Tentunya kita akan merasa sedih ya. Nah yang kedua gini guys, yang kedua tentang bagaimana logo halal, nih logo halal yang sebelumnya dengan yang terbaru. Yang terbaru nih kalau kita lihat ini seperti gunungan Jawa, gunungan. Kalau kita lihat filosofi di Jawa itu sendiri, gunungan ini seperti kayak kita mau lihat ada acara pembuka. Namun menariknya adalah Jawa, kemudian Islam dipaksakan untuk ikutin adat Jawa. Padahal kita tahu sendiri Islam ini berawal dari Arab. Tentunya nih, ini kalau kita mau jujur ya, tentunya suku-suku lain pasti akan berteriak. Kan ada Makassar, kan ada Sulawesi, kan ada Sumatera, kan ada Aceh, kan ada Papua, gimana tuh? Pasti mereka juga ingin menunjukkan eksistensi sukunya masing-masing. Kalau ini dipaksakan. Padahal nggak juga, nggak mirip-mirip amat, nggak bisa juga kita pastikan atau kita katakan bahwasanya toh sama filosofinya, ini memaksakan. Makanya kita sebagai umat Islam ini harus baca bareng-bareng ini. Ada apa? Di balik ini tuh mau ngapain? Kalau kita pahami huruf kaligrafi juga dari khotnya, terus kalau kita baca bareng-bareng ya halal. Tapi kalau kita lihat tulisan ini sebenarnya ini lebih ke arah membacanya dengan huruf ha, ro, alif, mim. Haram sebenarnya, bukan halal. Haram Indonesia. Hati-hati. Cara bacanya gini guys. Kalau kita pahami dari cara penulisan kaligrafi, mereka menganggap ini jenis khot kufi ya. Oke. Kalau kita lihat tulisan ha di sini di logo baru, ha ya, ha. Tapi kalau kita lihat logo baru ini, ha-nya itu ada garis lurus menjulang ke bawah guys. Sehingga ini menyalahi dan gak relevan dengan jenis khot kufi itu sendiri.
mestinya nggak ada garis lurus ke bawah. Yang kedua, kalau kita lihat huruf lam yang di sini halal, lamnya terlihat seperti huruf ro, ya di tengahnya kayak kebaca huruf ro, artinya ha ro, ya kan. Terus mim, huruf lam di belakang halal, lam di belakang itu seperti buletan, lihat nggak? Maksudnya ketika dia seperti gunungan Jawa, terus lam di akhir dibikin seperti buletan. Kita orang-orang awam yang nggak paham tentang bagaimana jenis penulisan kaligrafi, kita akan membacanya mim. Jadi kalau misalkan ha terus ketemu ro di akhirnya mim, dibacanya apa? Haram. Jadi bukan halal. Nah, ini yang kita harus pahami bersama. Mestinya nggak ada salahnya juga tulis pakai bahasa Arab biasa supaya orang-orang awam ini paham tentang bagaimana halal itu memang ada dalam penulisan bahasa Arab yang benar. Makanya kalau kita lihat ini dengan seksama dan kita pahami dari informasi yang ada di belakang kita, ya, bocoran-bocoran yang ada bahwasanya apa maksud Kemenak mengganti logo halal Indonesia. Oke guys, kita perhatikan bareng-bareng yuk. Kemarin nih atau belakangan ini kita lihat Kemenak sering mengeluarkan peraturan yang isinya kontroversi guys. Kontroversi. Padahal umat Islam di Indonesia ini kan banyak. Dengan masyarakat yang majemuk, Kemenak ya, Kementerian Agama ini kan harusnya lihat bagaimana ketika dia memberikan peraturan ini jangan melahirkan kontroversi, mestinya merangkul, mestinya sama-sama menjaga ukhuwah umat Islam, biar sama-sama bersatu. Ayo dong bareng-bareng kita jaga Indonesia ini. Tapi menariknya adalah kok selalu kontroversi, ada apa? Ada apa? Harusnya Kemenak itu, kalau kita mau jujur ya, kalau harusnya Kemenak itu mestinya menjaga bagaimana umat Islam bisa bersatu, bagaimana umat-umat agama lain juga tidak kisruh. Apalagi guys, ini di depan mata kita nih, dalam waktu dekat Ramadan, yang mana Ramadan ini adalah bulan suci, bulan untuk umat Islam, sama-sama kita beribadah dengan khusyuk, dengan tenang, tidak lagi kisruh di antara kita. Ya, belakangan ya kita tahu bagaimana toa yang disamakan dengan gonggongan anjing. Kita lihat bagaimana Kemenak juga mengatur volume azan. Kan ini bikin kisruh kan, kontroversi buat umat Islam. Makanya sebuah kritik buat Kemenak, coba deh hati-hati di dalam memberikan peraturan dan jaga juga perasaan hati umat Islam. Kalau memang Kemenak ini mewakili umat Islam, maka Kemenak juga harus tahu bagaimana bersikap untuk umat Islam yang ada di Indonesia ini. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.